Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan dikabarkan berminat untuk merekrut bek kiri veteran milik Real Madrid, Marcelo. Rossoneri bahkan sudah menawarkan kontrak kepada sang pemain. Marcelo bisa direkrut Milan secara gratis. Pasalnya, kontraknya di Santiago Bernabeu akan habis per tanggal 30 Juni mendatang. Pemain asal Brasil tersebut sudah memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru. Dengan demikian, dia akan mengakhiri masa pengabdiannya yang berlangsung 15 tahun di klub. Selama ini, Marcelo telah memenangkan banyak gelar bersama Real Madrid termasuk 5 gelar Liga Champions dan 6 La Liga. Dia juga mencatatkan 546 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 38 gol. Marcelo kini telah berusia 34 tahun dan belakangan ini jarang bermain setelah kalah bersaing dengan Ferland Mendy. Namun, bukan berarti pemain asal Brasil tersebut sepi peminat. Milan berniat merekrut Marcelo di bursa transfer musim panas ini. Dilansir AS, Rossoneri bahkan telah menawarinya kontrak senilai 3 juta euro bersih per musim. Namun demikian, Marcelo telah menolak tawaran yang diajukan Milan. Sebab tawaran Rossoneri tersebut merupakan separuh gaji yang dia dapatkan saat ini bersama Real Madrid. Akan tetapi, Milan tidak menyerah. Rossoneri diyakini akan kembali memberikan tawaran yang lebih besar untuk bisa membawanya ke San Siro. AC Milan dikabarkan tertarik mendaratkan Luka Jovic yang kemungkinan besar akan meninggalkan Real Madrid pada jendela transfer musim panas nanti. Rossoneri disebut-sebut sebagai salah satu klub yang ingin mengamankan servis Jovic dari Los Blancos dengan status pinjaman musim panas ini setelah beberapa kali dikaitkan bahkan sejak 2020 silam. Marca menyebutkan bahwa Madrid berniat melepas 9 pemain mereka musim panas ini, dan mantan bintang Eintracht Frankfurt tersebut tampaknya menjadi yang paling mungkin angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Pemain internasional Serbia tersebut sudah menyadari ia bukan bagian penting dalam rencana masa depan Los Blancos dan karena itulah ia sedang mencari klub baru. Milan merupakan salah satu tim yang sedang memantau situasinya dan kemungkinan akan menawarkannya kesempatan mengembalikan kariernya ke jalur yang tepat. Menurut kabar dari AS, striker 24 tahun tersebut bukan bagian dari rencana Carlo Ancelotti setelah hanya mencetak 1 gol pada musim tahun 2021-22 lalu. Ia juga diminati Getafe dengan Rossoneri sebagaimana disebutkan sebelumnya tertarik meminangnya. Akan tetapi, gaji yang ia terima saat ini kemungkinan akan menjadi masalah. Bagaimanapun, Jovic perlu menurunkan gajinya jika ingin bergabung Milan yang memang sedang mencari sosok striker baru untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Hubungan baik dengan Real Madrid mungkin akan membantu mereka menuntaskan transaksi yang sudah lama mereka incar tersebut. Penyerang AS Roma, Nicolo Zaniolo angkat bicara terkait rumor ketertarikan Juventus dan AC Milan pada dirinya. Sang pemain mengaku senang dikaitkan dengan dua klub top Eropa tersebut. Zaniolo memang dikenal sebagai salah satu pemain berbakat milik AS Roma. Namun 2 musim terakhir ia kerap mengalami cedera sehingga ia kesulitan tampil maksimal bersama Roma. Namun bersama Jose Mourinho, performanya mulai membaik. Ia tampil oke di lini serang Roma sehingga mereka sukses menjuarai UEFA Conference League musim lalu. Performa apik Zaniolo menarik perhatian sejumlah klub top Italia. Juventus dan AC Milan dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Kepada Gazzetta dello Sport, Zaniolo mengaku tidak terganggu dengan rumor itu. Malahan, ia merasa senang rumor itu bermunculan. Ia menilai munculnya rumor-rumor itu merupakan pertanda bahwa ia bermain dengan baik di AS Roma pada musim lalu. Sangat menyenangkan rasanya mendengar ada klub-klub besar yang meminati saya. Itu berarti bahwa Anda bermain dengan baik saat ini. Zaniolo menyebut bahwa rumor-rumor ketertarikan untuk membuatnya semakin termotivasi untuk bermain lebih baik lagi. Zaniolo ingin bekerja lebih keras untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa klub-klub tersebut tidak salah meminati jasanya. Saya menjadikan hal ini sebagai motivasi ekstra dalam berlatih. Saya ingin membuktikan bahwa saya memang layak dikaitkan dengan tim-tim itu, ujarnya. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Eric Bailly. Sang bek dilaporkan tidak jadi bergabung dengan AC Milan di musim panas ini.
Bailey sudah lama santer dikabarkan ingin cabut darimu. Ia tidak mendapatkan banyak jam bermain di Old Trafford, jadi ia ingin cabut. Bailey sendiri cukup ramai digosipkan akan pindah ke Italia. Pasalnya AC Milan dilaporkan tertarik untuk merekrut sang bek. The Mirror mengklaim bahwa Milan bakal gagal mendapatkan jasa Bailey, karena sang bek kini lebih dekat bergabung dengan Newcastle. Laporan itu mengklaim bahwa Newcastle sangat tertarik untuk merekrut Bailey, karena mereka butuh bek tengah baru di tim mereka. Eddie Howe dilaporkan kurang puas dengan opsi bek tengah yang dimiliki The Magpies, sehingga ia ingin mendatangkan bek tengah berpengalaman. Bailey dinilai cocok dengan kebutuhan mereka itu, jadi Howe ingin memboyongnya ke St. James Park. Laporan itu mengklaim bahwa Newcastle saat ini memimpin perburuan Bailey ketimbang Milan. Ini disebabkan Milan enggan membayar mahar 30 juta euro yang ditetapkan MU untuk Bailey. Sementara Newcastle dilaporkan tidak masalah dengan harga itu. Jadi Newcastle kini menjadi tim yang paling berpeluang untuk mengamankan jasa Bailey di musim panas nanti. Redbird Capital dikabarkan bertekad memperpanjang kontrak Rafael Leao sebagai langkah serius pertama mereka di bursa transfer bersama AC Milan. Leao telah berperan besar dalam kesuksesan Rossoneri menjuarai Serie A untuk pertama kalinya sejak musim tahun 2010-11 dan sederet klub papan atas Eropa pun memburunya yang memaksa manajemen segera mengambil tindakan. La Gazzetta dello Sport menyorot bahwa Milan sudah mengajukan tawaran pembaharuan kontrak di angka 4,5 juta euro atau rp 70 miliar net per musim, 3 kali lipat dari nominal yang diterima pemain internasional Portugal tersebut saat ini. Mengamankan masa depan winger 22 tahun tersebut merupakan salah satu tujuan pertama pemilik baru Rossoneri Gerd Cardinale dan Redbird, dan setelah dialog awal dengan Paolo Maldini, ia menegaskan keinginannya untuk mempertahankan bintang muda tersebut bagaimanapun caranya. Klausa pelepasan 150 juta euro atau rp 2,3 triliun tersisip dalam kontraknya saat ini jelas memberikan keuntungan bagi Il Diavolo untuk mempertahankannya dari kejaran klub-klub asing, namun manajemen ingin memperpanjang kerjasama dengan mantan bintang Lille tersebut sesegera mungkin. Harapan yang mengalir di kasa Milan adalah situasi tersebut bisa segera diatasi sehingga mereka bisa fokus pada pemain lain dan bursa transfer. Memperbaharui kontrak Leao bakal sangat penting dan akan menjadi bukti keseriusan pertama dari Redbird, meskipun segalanya bakal dilangsungkan dengan terukur sesuai dengan visi keberlanjutan yang ditanamkan Elliott Management. Renato Sanchez dikabarkan akan bergabung dengan Paris Saint-Germain PSG, setelah AC Milan menolak untuk memenuhi harga yang diminta Lille sebesar 30 juta euro. Padahal, semua sumber menyebutkan kalau Sanchez akan bergabung ke Rossoneri setelah menyetujui persyaratan pribadi bulan lalu. Sayangnya, juara bertahan Serie A Italia itu tidak pernah bisa menyepakati biaya transfer dengan Lille. Padahal, pemain internasional Portugal itu lebih memilih bisa berlabuh di San Siro karena tidak banyak persaingan di dalam skuad. Tapi segalanya berubah. Dikutip dari Football Italia, tanggal 19 Juni tahun 2022, PSG memenuhi permintaan harga yang diminta Lille sebesar 30 juta euro atau sekitar rp 467 miliar. Harga tersebut 2 kali lipat dari yang ditawarkan Milan untuk Lille. Rossoneri menghadapi masalah yang sama dengan bek Lille, Botman, yang menyepakati kesepakatan pribadi dengan Milan, sebelum akhirnya bergabung ke Newcastle United. Klub Liga Primer Inggris itu menawarkan biaya transfer yang jauh lebih besar. Kegagalan operasi ini membuat ketegangan di internal Milan meningkat. Paolo Maldini dan Ricky Massara masih belum menandatangani kontrak baru, dengan kesepakatan akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Pemilik klub Elliott Management tidak meningkatkan anggaran belanja, meski timnya sudah mengamankan Scudetto. Kehilangan Sanchez setelah 6 bulan bekerja memburunya bisa menjadi titik nadir bagi Direktur Teknik Milan Paolo Maldini dan manajemen Milan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan mendapat tawaran untuk merekrut winger milik Napoli, Matteo Politano. Milan sekarang sedang aktif mencari pemain baru. Ada sejumlah area yang ingin mereka benahi. Salah satunya adalah posisi sayap kanan. Di sana Milan sudah memiliki Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias. Akan tetapi AC Milan dikabarkan tak puas dengan kinerja keduanya. Sejumlah nama pemain yang bisa beroperasi di sayap kanan pun dibidik AC Milan. AC Milan punya pilihan pemain lebih banyak. Ada satu nama lagi yang dikaitkan dengan Rossoneri yakni winger Napoli, Matteo Politano. Kabar ini dilansir oleh Il Corriere dello Sport. Laporan itu mengklaim Politano ingin cabut dari Napoli.
Ia pun sudah meminta agennya agar mencarikan klub baru baginya pada musim panas 2022 ini. Sang agen kemudian dikabarkan menawarkan Politano kepada AC Milan. Laporan itu menyebut Politano sebenarnya masuk bidikan pelatih Valencia, Gennaro Gattuso. Tapi klub tersebut mengalami masalah keuangan. Harga Politano sendiri terjangkau. Milan bisa merekrutnya dari Napoli dengan harga sekitar 15 juta euro saja. Stefano Pioli sedang menjalani masa libur di AC Milan. Pelatih berusia 56 tahun itu mengaku sudah kangen kembali melatih Rossoneri. Pioli meraih prestasi tinggi di Liga Italia musim lalu. I Diavolo Rosso diantarkan menjadi juara Liga Italia, puasa gelar selama lebih dari 1 dekade pun sirna. Milan memenangi persaingan dengan Inter Milan yang berlangsung sampai pekan terakhir. Kemenangan tim merah hitam atas Sassuolo pada pekan terakhir yang membuahkan gelar juara Liga Italia. Ingin segera menjalani musim baru bersama Milan, Pioli tak sabar segera bekerja. Serie A akan kick-off pada tanggal 13 Agustus tahun 2022. Saya tak sabar untuk kembali melatih dan mempertahankan Scudetto, kata Pioli di Gazzetta. Saya sudah merindukan para pemain saya, kata dia menambahkan. Milan sedang berupaya untuk memperkuat skuad menatap musim baru. Salah satu pemain tengah mereka, Frank Kessie sudah meninggalkan tim karena kontraknya habis. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic harus menepi lama karena mengalami cedera lutut. Di pos penyerang, Milan dikaitkan dengan Divock Origi. Sementara di lini tengah, Renato Sanchez yang dikabarkan menjadi buruan. Milan akan menjalani laga pramusim pada tanggal 16 Juli. Mereka akan menghadapi FC Köln di Rhein-Energia Stadion. AC Milan sangat serius untuk mendapatkan tanda tangan Charles de Ketelaere pada jendela transfer musim panas ini. Laporan dari jurnalis Belgia menyebut de Ketelaere pun berpeluang merapat ke Stadion San Siro. Pemain berusia 21 tahun, yang beroperasi sebagai gelandang serang untuk klub Brugge telah mencetak 18 gol dan membuat 10 assist musim lalu. Kedua direktur Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara sendiri mempercayai apabila pemain yang kerap disebut sebagai the next Kevin De Bruyne tersebut sempurna untuk mengenakan kostum bernomor punggung 10 di skuad Stefano Pioli. Dalam sebuah wawancara bersama Planet Milan, Sabtu, 18/6, jurnalis Belgia Alexandre Braekman menegaskan kampiun Liga Italia musim lalu berminat dengan kedua pemain klub Brugge de Ketelaere, serta Noah Lang. Akan tetapi kata Braekman nama pertama de Ketelaere lebih mungkin pun mempunyai peluang besar bergabung dengan I Diavolo Rosso ketimbang Noah Lang. Adapun Lang, kita harus menunggu. Dia adalah opsi untuk Milan, dan mereka belum memutuskan untuk menutup opsi tersebut karena mereka mencoba lebih dulu mengontrak de Ketelaere, kata Alexandre Braekman dari RTL Sport. Sementara itu Milan telah melayangkan tawaran sekitar 30 juta euro ditambah bonus untuk mengikat de Ketelaere. Meski ada minat dari klub Inggris Leicester City, Braekman lebih percaya Rossoneri memiliki keuntungan lantaran berlaga di Liga Champions musim depan. De Ketelaere lebih mungkin bergabung dengan Milan daripada Lang saat ini. Sejujurnya, saya pikir De Ketelaere bisa menjadi De Bruyne berikutnya. Visi permainannya brilian, dia cepat, secara teknis menarik, dan dia klinis di depan gawang, sambung dia.